Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya mahasiswa-mahasiswaku? Semoga sehat-sehat selalu dan terus berada dalam bagian upaya pencegahan dari virus COVID-19. Sekalipun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar walaupun di rumah. Baik, kali ini untuk mata kuliah hukum pidana, saya akan menjelaskan tentang penyertaan atau delnemi. Bahwa kita ketahui dalam beberapa tindak pidana, tidak hanya ada seorang pelaku tunggal yang melakukan satu tindak pidana atau kejahatan. Terkadang ada satu kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Lalu bagaimana hukum pidana mengatur tentang orang-orang yang terlibat dalam satu tindak pidana? Karena bisa saja orang tersebut yang terlibat dalam satu tindak pidana tersebut, dia hanya menyuruh lakukan atau melakukan atau turut melakukan, bisa juga hanya membantu saja dari satu proses tindak pidana yang terjadi. Bagaimana menurut doktrin dan aturan dalam hukum pidana kita mengenai penyertaan atau delnemi? Baik, kita mulai dari pandangan beberapa pakar hukum pidana mengenai delnemi ini sendiri. Mulyatno merumuskan bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Tapi kemudian catatan dari Mulyatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan 55 KUHP kita. Berikutnya ada pandangan dari S.R. Sianturi. Sianturi menafsirkan bahwa makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, atau dengan kata lain, ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Dari sini kita bisa lihat bahwa pelaku dari satu tindak pidana ini tidak tunggal dan mereka bisa lebih dari satu orang. Lain halnya dengan Satohit Kartanegara. Satohit Kartanegara menggariskan bahwa delnemi pada suatu strafbar feit atau delik terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta terhadap delik tersebut. Jadi selain jumlah pelaku, menurut Satohit juga harus dilihat bagaimana hubungan dari si pelaku, setiap pelaku, bagaimana peran dari masing-masing pelaku terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Dalam melihat sifat dapat dipidananya penyertaan, dalam perkembangan teori ilmu hukum pidana terdapat dua pandangan melihat dari sifat dapat dipidananya penyertaan ini sendiri. Di antaranya pandangan pertama melihat bahwa penyertaan hanya sebagai dasar memperluasnya dapat dipidananya orang atau strafrechtspleging. Dalam pandangan ini melihat bahwa penyertaan dipandang sebagai persoalan dari pertanggungjawaban pidana. Jadi bukan sebagai bentuk delik, sebab bentuknya tidak sempurna. Beberapa dari pakar yang berada dalam pandangan ini diantaranya ada Simon van Tatum, Van Bemmelen, dan juga Surinya. Sementara pandangan kedua, sebagaimana tadi pandangan pertama melihat penyertaan
sebagai dari memperluas dapat dipidananya seseorang, maka untuk pandangan kedua ini melihat bahwa penyertaan ini dapat dijadikan dasar atau memperluas dari dapat dipidananya perbuatan. Yang pertama melihat kepada orang, yang kedua melihat kepada perbuatan itu sendiri. Maka menurut pandangan ini, penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana. Jadi merupakan suatu delik, hanya saja bentuknya yang istimewa. Pakar-pakar yang berada dalam pandangan ini diantaranya ada Pumpe, Profesor Mulyatno, dan Profesor Ruslan Saleh. Mari kita lihat bagaimana pengaturan KUHP kita dalam merumuskan penyertaan atau dynamic. Penyertaan di dalam KUHP kita diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP kita. Dalam rumusan pasal 55 bisa kita lihat di ayat satunya, dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, satu, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu. Yang kedua, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan. Sedangkan di pasal 56 KUHP kita mengatur dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Lalu bagaimana hukum pidana dalam melihat atau mempelajari, menjelaskan aturan hukum pidana dalam pasal 56 dan juga pasal 55 KUHP kita?